Tahukah Anda bahwa ikan seharga 15.000 di pasar tradisional ternyata punya khasiat setara dengan suplemen kolagen impor 500.000? Hari ini saya akan bongkar 8 ikan lokal yang bisa bikin lutut Anda kuat lagi, tanpa perlu suntik mahal atau obat-obatan yang bikin kantong jebol. Sebelum kita mulai, tolong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, lalu tulis di komentar dari kota mana Anda menyaksikan video ini. Di sebuah ruang praktik dokter yang sederhana dan hangat, seorang ibu lansia masuk sambil memegang lututnya. Langkahnya pelan, wajahnya menahan nyeri, seperti lagi berusaha negosiasi damai dengan sendinya sendiri. Begitu sampai di depan dokter, ia menghela napas panjang. "Aduh dok, lutut saya ini sudah kayak pintu rumah tua. Setiap digerakkan bunyinya kretek-kretek. Kalau tetangga dengar mungkin dikira saya lagi bikin rempeyek." Dokter tersenyum kecil, bukan mengejek, tapi paham betul bahwa keluhan seperti ini adalah lagu wajib para lansia. Dokter itu meletakkan laptopnya, menatap sang ibu dengan lembut namun tegas. "Bu, itu lutut bukan kerupuk," ujarnya sambil tertawa ringan. Kalau bunyi terus, artinya sendinya lagi protes. Si ibu ikut tertawa, meski sambil meringis. "Iya dok, jongkok 5 cm saja rasanya sudah seperti ikut kompetisi tarik-menarik." Candaan kecil ini membuat suasana mencair. Karena kadang humor ringan justru jadi obat pertama sebelum obat sebenarnya diberikan. Dokter lalu menjelaskan bahwa keluhan seperti ini umum terjadi ketika usia terus bertambah. Kolagen di tubuh kita itu ibarat pelumas, Bu. Kalau pelumasnya makin menipis, yang selnya jadi serat. Ibu itu mengangguk-angguk sambil memasang muka serius. "Pantas saja, Dok. Lutut saya ini makin lama makin mirip engsel pintu kamar mandi di rumah kontrakan." Sama-sama tertawa lagi, tapi jelas dari wajah sang dokter bahwa ia ingin memberikan solusi yang benar-benar membantu, bukan cuma hiburan. Setelah suasananya pas, dokter membuka rahasianya. "Bu, saya tahu apa yang bisa bantu sendi ibu tanpa bikin kantong jebol." Sang ibu langsung mengangkat alis, penuh harapan. Bukan suplemen mahal, bukan obat asing, bukan ramuan tak jelas. Dokter mencondongkan badan dan berbisik dramatis. "Tapi ikan lokal Indonesia." Ibu itu terkejut. "Ikan, Dok?" Dokter mengangguk mantap. "Betul Bu. Banyak ikan lokal kita yang kaya kolagen. Murah, gampang dicari, dan justru sering kita abaikan." Sang ibu tersenyum lebar. Ada harapan baru untuk sendinya. Kenapa kolagen penting untuk lansia? Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia pelan-pelan mulai hemat produksi, terutama untuk urusan kolagen. Kolagen ini ibarat oli premium di dalam persendian kita. Tanpa dia, gerakan yang tadinya mulus berubah jadi seret dan berbunyi. Banyak lansia mengira nyeri sendi datang tiba-tiba, padahal sebenarnya prosesnya sudah lama berjalan. Sama seperti tali jemuran yang perlahan mulai aus, kolagen pun mengalami nasib serupa. Dan ketika jumlahnya berkurang, sendi pun mulai kehilangan perlindungan alaminya. Dokter menjelaskan hal ini kepada sang ibu dengan cara sederhana supaya tak bikin bingung. "Bu," katanya sambil menunjuk ilustrasi sendi di laptop, "kolagen itu fungsinya melapisi dan menjaga sendi agar tetap licin. Kalau pelapisnya habis, ya sendinya gesek-gesekan." Sang ibu mengangguk pelan, seperti baru menemukan penyebab kenapa lututnya suka protes tiap pagi. "Makanya, Bu," lanjut sang dokter, "rasa kaku di pagi hari itu bukan tanda bangun kesiangan. Itu tanda kolagen mulai menipis." Kolagen juga berperan penting dalam menjaga kekuatan tulang rawan, yang bertugas jadi bantalan empuk di ujung-ujung tulang. Tanpa kolagen, bantalan ini menipis dan akhirnya membuat gerakan terasa sakit. Dokter memberi contoh sederhana. "Bu, bayangkan kursi rumah yang busanya tipis. Kalau diduduki, kerasnya kerangka langsung terasa. Nah, di dalam tubuh pun sama." Ibu itu langsung memegang lututnya sendiri, seperti bisa membayangkan betapa tipisnya busa sendi yang ia miliki sekarang. Setelah memberi penjelasan panjang, dokter menambahkan satu hal penting. Kolagen memang menurun seiring usia, Bu,
Tapi bukan berarti kita tidak bisa bantu tubuh memproduksinya lagi. Sang ibu langsung tampak lebih bersemangat. Bagaimana caranya, Dok? Tanya beliau penuh harap. Dokter tersenyum penuh kemenangan kecil, seperti siap membuka rahasia yang sering diabaikan. Caranya sederhana, Bu. Kita mulai dari makanan sehari-hari, terutama dari ikan lokal Indonesia yang kaya kolagen. Sang ibu mengangguk cepat, matanya berbinar, seolah berkata, akhirnya ada solusi yang masuk akal, murah, dan gak ribet. Ikan lokal pertama, ikan gabus. Sang dokter membuka percakapan bab baru sambil menampilkan gambar ikan gabus di layar laptopnya. Bu, ini dia juara satu makanan kaya kolagen, ikan gabus. Ibu itu menatap layar dengan dahi sedikit berkerut. Loh Dok, ikan ini? Yang biasanya buat anak habis sunat itu. Dokter tertawa pelan. Iya Bu, yang itu. Tapi manfaatnya bukan cuma buat penyembuhan luka. Gabus ini punya kandungan albumin sangat tinggi, bahan penting yang bantu perbaikan jaringan tubuh, termasuk sendi dan otot yang sudah mulai lelah bekerja bertahun-tahun. Penjelasan itu membuat sang ibu semakin fokus, seolah menemukan benda berharga yang dulu cuma ia anggap ikan kampung biasa. Dokter kemudian menambahkan bahwa ikan gabus tidak hanya mengandung albumin, tetapi juga kaya kolagen alami yang mudah diserap tubuh. Kolagen dari ikan gabus itu cepat masuk ke sistem tubuh. Bu, jelasnya sambil membuat gestur tangan mengalir. Ibarat bensin berkualitas tinggi yang langsung bikin mesin jalan halus lagi. Ibu itu mengangguk-angguk semakin semangat. Pantas saja banyak yang bilang makan gabus bikin badan cepat pulih ya, Dok? Dokter menimpali, betul sekali, Bu. Bahkan studi menunjukkan gabus bisa membantu mengurangi peradangan yang menyebabkan nyeri lutut. Tidak berhenti di situ, dokter menjelaskan cara memilih gabus yang baik. Pilih yang tubuhnya kokoh, mata jernih, dan dagingnya kenyal. Kalau dijual terlalu murah sampai tidak masuk akal, biasanya kualitasnya sudah turun. Sang ibu tertawa geli. Iya Dok, kadang ada ikan yang harganya bikin saya curiga, jangan-jangan ikannya ikut stres. Dokter terkekeh mendengar humor spontan itu. Yang penting Bu, pastikan beli dari pasar yang terpercaya. Gabus segar punya kandungan nutrisi yang lebih maksimal. Setelah membahas manfaat dan cara memilih, dokter menyampaikan cara terbaik mengolah ikan gabus agar nutrisinya tidak hilang. Hindari goreng terlalu kering ya, Bu. Albumin dan kolagennya bisa berkurang. Jelasnya sambil mencontohkan dengan gambar. Paling bagus itu dimasak bening, dipepes, atau dikukus. Sang ibu tertawa pelan sambil mengangkat alis. Wah Dok, berarti saya harus upgrade cara masak. Biasanya kalau ada ikan, langsung saya goreng sampai tetangga pun tahu. Dokter ikut tertawa. Nah, mulai sekarang, gorengnya dikurangi, Bu, biar lutut ibu tidak protes lagi. Ikan lokal kedua ketiga, bandeng dan patin. Bandeng, si ikan serba bisa. Dokter membuka gambar baru. Seekor ikan bandeng segar dari pasar tradisional. Bu, ikan berikutnya ini pasti ibu kenal. Bandeng, katanya sambil tersenyum. Sang ibu spontan terkekeh. Loh Dok, ini ikan wajib menu lebaran di rumah saya. Dokter mengangguk mantap. Betul Bu. Banyak orang cuma tahu bandeng itu durinya banyak. Padahal kandungan mineral, kalsium, dan proteinnya tinggi, sangat bagus untuk kesehatan sendi dan tulang lansia. Ibu itu manggut-manggut seperti baru sadar bahwa ikan yang sering ia lewati justru menyimpan kekuatan tersembunyi. Jadi selama ini saya cuma fokus ke durinya, bukan manfaatnya, ya Dok? Dokter menjawab cepat, nah itu dia, Bu. Duri banyak kalah sama manfaat banyak. Manfaat bandeng untuk sendi. Dokter melanjutkan dengan lebih rinci. Mineral dalam bandeng bantu menguatkan tulang rawan dan memperbaiki bantalan sendi. Apalagi bandeng juga punya omega 3 yang bantu meredakan peradangan. Sang ibu terlihat kagum. Padahal kalau saya masak bandeng,
Paling saya cuma pikir itu lauk murah meriah. Dokter tertawa kecil. Iya Bu, tapi manfaatnya tidak meriah, biasa. Ini ikan lokal tapi efeknya global. Ibu itu sampai memegang lututnya sambil membayangkan betapa besar dampaknya jika ia mulai rutin mengonsumsi bandeng. Patin, si lembut kaya lemak sehat. Setelah selesai membahas bandeng, dokter menampilkan gambar ikan patin. Nah Bu, ini ikan patin. Teksturnya lembut dan rasanya gurih, tapi yang paling penting adalah kandungan lemak sehatnya, ujar sang dokter. Ibu itu langsung mengenali. Ini yang suka dipakai buat pepes ya, Dok? Dagingnya empuk sekali. Dokter mengangguk. Betul Bu. Lemak sehat dalam patin bantu mengurangi radang sendi dan membuat gerakan jadi lebih nyaman. Apalagi patin kaya vitamin D, bantu penyerapan kalsium lebih maksimal. Sang ibu terlihat makin terpikat, seolah menemukan tambang emas di dapur sendiri. Cara mengolah bandeng patin agar nutrisinya tetap terjaga. Dokter menutup bab ini dengan tips penting. Ingat Bu, kalau mau ambil manfaat maksimal dari bandeng dan patin, hindari digoreng terlalu kering. Sang ibu menghela napas panjang sambil tersenyum malu. Duh Dok, saya ini fans berat gorengan. Dokter mengangkat jari telunjuknya dengan gaya bercanda. Gorengan boleh Bu, tapi jangan tiap hari. Karena kalau digoreng sampai kriuk, nutrisi malah hilang. Dokter lalu menunjukkan gambar pepes patin dan bandeng presto. Paling bagus itu dikukus, dipepes, atau dibuat presto. Bukan cuma lembut di gigi, tapi juga lembut di sendi. Sang ibu pun tertawa puas. Ikan kembung, tongkol, dan sarden. Ikan kembung, si kecil yang kaya omega 3. Dokter menunjukkan gambar ikan kembung dengan ekspresi bangga, seolah mengenalkan pahlawan nasional. Bu, ikan kembung ini ukurannya kecil, tapi kandungan omega 3-nya bisa ngalahin salmon, jelasnya sambil mengetuk layar laptop. Sang ibu langsung membuka mata lebih lebar. Masa, Dok? Saya kira ikan kecil itu paling cuma buat lauk cepat saji. Dokter tertawa. Justru yang kecil-kecil begini sering meremehkan kita. Omega 3-nya bantu melumasi sendi, mengurangi peradangan, dan bikin lutut lebih lentur. Ibu itu tersenyum bangga, seperti baru menyadari bahwa dapurnya selama ini menyimpan harta karun, murah meriah. Tongkol, sang penyelamat akhir bulan. Setelah kembung, dokter menampilkan ikan tongkol. Bu, ini ikan sejuta umat. Murah, mudah ditemukan, dan nutrisinya nggak main-main, katanya sambil tersenyum. Ibu itu tertawa kecil. Iya Dok, tongkol ini sering menyelamatkan dapur saya di tanggal tua. Dokter ikut tertawa. Betul Bu, tapi selain jadi pahlawan ekonomi, tongkol juga kaya protein yang membantu memperkuat otot sekitar sendi. Ia lalu menjelaskan bahwa otot kuat membantu menopang lutut sehingga tidak cepat lelah. Sang ibu mengangguk sambil bercanda. Berarti tongkol ini bukan cuma penyelamat dompet, tapi penyelamat lutut juga ya Dok. Sarden segar? Jangan kena stigma kalengan saja. Dokter kemudian memunculkan gambar sarden segar. Nah Bu, ini sarden yang asli, bukan yang dari kaleng, katanya sambil tersenyum. Ibu itu langsung mengangguk paham. Iya Dok, saya baru tahu kalau sarden yang segar lebih tinggi nutrisinya. Dokter menjelaskan bahwa sarden segar kaya kalsium, vitamin D, dan kolagen alami yang sangat bagus bagi kesehatan sendi. Jadi kalau mau beli, sesekali pilih yang segar ya Bu. Tidak selalu harus yang kaleng. Sang ibu tertawa kecil. Betul Dok, kalau kalengnya ikut termakan, itu baru masalah. Tips mengolah kembung, tongkol, dan sarden agar tetap kaya nutrisi. Dokter menutup bab ini dengan tips memasak. Bu, kalau mau manfaat sendinya terasa, cara masaknya harus benar. Ia lalu menunjukkan gambar ikan kembung pepes, tongkol bumbu kuah, dan sarden panggang sederhana. Kembung enak dipanggang atau dibuat pepes. Tongkol bisa dibuat kuah segar biar nutrisi tidak hilang.
Sarden segar bagus ditumis ringan. Sang ibu menghela napas sambil tersenyum. Dok, ini ikan-ikan sederhana semua. Kenapa rasanya baru sekarang saya sadar manfaatnya? Dokter menjawab tenang, tidak apa-apa Bu. Yang penting sekarang ibu mulai memanfaatkannya. Lutut ibu nanti yang berterima kasih. Ikan nila dan lele nila, si lembut yang kaya protein pembentuk kolagen. Dokter membuka gambar ikan nila segar. Bu, ikan ini pasti sudah tidak asing. Ikan nila, katanya sambil tersenyum. Sang ibu langsung tertawa. Wah dok, ini ikan andalan kalau anak saya minta makan cepat. Dokter ikut tersenyum. Betul Bu, tapi nila tidak cuma cepat dimasak. Ia kaya protein yang penting untuk membentuk kolagen. Kalau tubuh ibu kekurangan protein, kolagen susah diproduksi pabriknya. Ibu itu manggut-manggut, seperti baru memahami bahwa nila bukan sekadar lauk rumahan yang simpel. Berarti selama ini saya makan nila cuma buat kenyang. Hahaha, ternyata bisa bantu lutut juga ya dok. Manfaat nila untuk kekebalan dan pemulihan sendi. Dokter melanjutkan, selain kolagen, Bu, nila punya vitamin B kompleks yang bantu metabolisme dan pemulihan jaringan sendi. Sang ibu tampak semakin tertarik. Pantesan kalau makan nila tubuh rasanya enteng, katanya sambil tertawa kecil. Dokter menimpali, iya Bu, karena nila itu rendah lemak tapi tinggi nutrisi. Cocok buat lansia yang butuh nutrisi padat tapi tidak mau makan berat. Mendengar itu, sang ibu memegang lututnya sambil berkata, kalau begitu mulai sekarang nila jadi menu wajib mingguan di rumah. Lele, murah meriah tapi bikin otot kuat. Setelah nila, dokter menampilkan gambar ikan lele. Bu, jangan remehkan ikan yang harganya bersahabat ini. Lele punya protein tinggi dan cocok untuk memperkuat otot sekitar sendi. Ibu itu tertawa, wah dok, lele ini juara di rumah. Bahkan cucu saya saja hafal bentuknya. Dokter mengangguk. Nah itu bagus Bu. Otot yang kuat akan menopang lutut sehingga tidak cepat lelah. Lele juga mudah dicerna, jadi cocok untuk lansia yang sistem pencernaannya sudah mulai sensitif. Ibu itu memandang gambar lele sambil tersenyum bangga. Seolah baru menyadari ia punya superfood murah di rumahnya. Cara mengolah nila lele agar menjaga nutrisi. Dokter menyelesaikan bab ini dengan tips memasak. Bu, nila itu enak kalau dipanggang atau dikukus dengan bumbu sederhana. Sementara lele lebih bagus jika digoreng ringan atau dipepes agar nutrisinya tetap terjaga. Sang ibu menggoyangkan tangan sambil tertawa. Aduh dok, biasanya saya goreng lele sampai crispy level 7. Dokter membalas cepat. Boleh Bu, tapi jangan tiap hari. Kalau terlalu garing, nutrisi malah hilang duluan. Lalu ia menunjukkan foto nila panggang dan pepes lele. Sang ibu menghela napas puas. Baik dok, mulai sekarang saya turunkan level crispy saya. Cara konsumsi yang benar agar nutrisinya maksimal. Teknik masak menentukan nasib nutrisi. Dokter menatap sang ibu dengan ekspresi serius tapi tetap santai. Bu, tahu tidak? Nutrisi ikan itu sensitif. Jadi cara masak itu menentukan apakah manfaatnya masuk ke tubuh, atau malah hilang di minyak panas. Ibu itu langsung tertawa kecil. Aduh dok, jangan bilang saya salah masak selama ini. Dokter tertawa juga. Tenang Bu, bukan salah. Cuma perlu sedikit upgrade. Ia menjelaskan bahwa suhu tinggi dari minyak panas membuat kolagen, omega 3, dan albumin berkurang drastis. Ibaratnya, nutrisi penting itu kabur duluan sebelum kita makan. Ibu itu mengangguk dengan ekspresi kaget lucu, seolah baru diberi bocoran rahasia dapur yang selama ini tersembunyi. Metode masak yang membantu sendi. Dokter lalu menunjukkan gambar beberapa metode masak sehat di layar. Bu, kalau mau nutrisi tetap lengkap, pilih kukus, pepes, atau panggang. Ini cara paling aman untuk menjaga kolagen tetap utuh. Sang ibu tampak terkejut. Loh dok,
Saya kira pepes itu cuma buat yang lagi diet. Dokter menggeleng sambil tersenyum. Tidak, Bu. Pepes itu cara masak paling ramah nutrisi. Uap panasnya lembut, jadi protein dan kolagen tidak rusak. Ibu itu langsung mengangguk cepat, seolah baru sadar bahwa selama ini dia punya senjata masak sehat yang jarang dipakai. Kesalahan masak yang bikin nutrisi lenyap. Dokter lalu memberi peringatan kecil. Bu, jangan terlalu sering menggoreng dengan minyak yang sama berulang kali. Selain nutrisinya hilang, minyak bekas itu bisa menambah radang dalam tubuh. Sang ibu langsung menutup mulut seolah tertangkap basah. Astaga, Dok, saya sering banget pakai minyak 2 kali. Dokter tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Mulai besok dikurangi ya. Ingat, yang kita jaga bukan hanya dompet, tapi sendi juga. Ibu itu tertawa malu-malu, tapi wajahnya menunjukkan tekad baru untuk memperbaiki kebiasaan memasak. Rekomendasi porsi dan rutinitas. Dokter menutup penjelasan dengan saran praktis. Konsumsilah ikan minimal 3 kali seminggu, Bu. Variasikan antara gabus, kembung, patin, atau lele. Tidak harus mahal, yang penting rutin. Sang ibu tersenyum sambil berkata, "Wah, Dok, berarti saya bisa bikin jadwal makan ikan seperti jadwal senam." Dokter tertawa. "Betul, Bu. Sendi ibu akan lebih patuh kalau nutrisi dan gerakannya seimbang." Dengan wajah lebih percaya diri, sang ibu seperti sudah siap menjalani hidup dengan kebiasaan baru yang lebih sehat. Kesadaran baru untuk hidup lebih baik. Setelah mendengarkan penjelasan panjang dari dokter, sang ibu lansia menatap ke arah jendela klinik dengan senyum perlahan merekah. Ia seperti merenungkan semua hal yang telah ia dengar, tentang kolagen, ikan lokal, cara masak, hingga bagaimana sendinya selama ini menjerit minta perhatian. "Dok, ternyata menjaga sendi itu tidak sesulit yang saya pikirkan," ujarnya pelan. Dokter mengangguk dengan senyum hangat. "Betul, Bu. Tidak perlu suplemen mahal, cukup makanan sehari-hari yang ibu pilih dengan bijak." Ibu itu menghela napas lega, seolah beban bertahun-tahun dari lututnya sedikit terangkat. Harapan baru untuk sendi yang lebih bahagia. Dokter kemudian menambahkan, "Ingat, Bu, sendi itu seperti sahabat lama. Kalau dirawat, dia akan menemani ibu lebih lama dan lebih nyaman." Sang ibu tertawa kecil. "Benar juga, Dok. Selama ini saya pikir sendi cuma butuh pijat. Ternyata butuh perhatian juga." Dokter ikut tertawa. "Iya, Bu. Sama seperti kita, sendi pun butuh asupan cinta lewat makanan sehat." Ibu itu menepuk dadanya dengan bangga. "Mulai besok, saya resmi jadi tim ikan lokal." Keduanya tertawa bersama, membuat suasana ruangan terasa lebih hangat dan penuh harapan. Dokter kemudian menatap kamera, atau pemirsa, dalam konteks video. "Bapak Ibu di rumah, jangan tunggu sendi berteriak dulu baru mulai peduli. Mulailah dari makanan sederhana yang kita punya di Indonesia." Sang ibu di sebelahnya mengangguk mantap. "Iya, betul sekali. Ingat ya, sehat itu murah, yang mahal itu kalau kita cuek." Ucapannya spontan dan jujur, membuat dokter tertawa sambil mengangguk setuju. "Benar, Bu. Jadi mari kita sama-sama jaga sendi mulai hari ini." Energi positif keduanya membuat pesan terasa lebih hidup dan dekat dengan penonton. Dokter lalu mengakhiri dengan nada tegas namun tetap akrab. Kalau video ini bermanfaat, jangan pelit berbagi. Klik like, tinggalkan komentar, dan bagikan ke keluarga atau tetangga yang lututnya mulai protes. Sang ibu menambahkan dengan suara ceria, "Betul, supaya makin banyak yang lututnya kuat, tapi dompetnya tetap aman." Mereka berdua tertawa bersama, menciptakan penutup yang bukan hanya informatif, tapi juga penuh kehangatan khas Indonesia. Suasana menutup dengan optimisme baru, bahwa kesehatan itu bukan sekadar teori, tapi kebiasaan sederhana yang dimulai dari dapur rumah.